Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan limpahan kenikmatan yang tidak pernah berhenti dikucurkannya kepada kita. Kenikmatan yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitung-hitungnya. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki dan kesehatan. Salawat serta salam semoga Allah curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, serta kepada kita dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Akal adalah anugerah yang tak terkira nilainya yang telah Allah karuniakan kepada manusia. Dengan akal bisa dibedakan mana yang taat dan maksiat. Dengan akal bisa dibedakan mana yang hak dan batil. Dengan akal bisa dibedakan mana yang sesat dan yang selamat. Dengan akal pula dapat membedakan manusia dan hewan. Dengan akal seseorang bisa memilah dan memilih perkara yang menyesatkan atau yang menyelamatkan dirinya, baik di dunia atau di akhirat. Dengan akallah manusia bisa menerima kebenaran ilahi. Subhanallah. Dari akal yang kita miliki akan melahirkan pemikiran yang dikenal dengan tafakur. Tafakur berasal dari kata fikr yang berarti memikirkan. Memikirkan silih bergantinya siang dan malam, terdapat keteraturan peredaran antar planet, bulan, demikian teraturnya hukum gravitasi antar benda-benda angkasa. Itu semua tunduk oleh Sang Maha Pengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di era sekarang ini kita sedang berhadapan dengan perkembangan di berbagai aspek kehidupan dunia, baik ekonomi, politik, sosial budaya, bahkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kita semakin terbelenggu dan bermain-main di bawah hawa nafsu, sehingga kita lupa menghitung-hitung diri dalam ketaatan atas nikmat-nikmat yang diwujudkan Allah ke dalam hati dan diri kita. Mungkin semua itu diakibatkan oleh semakin kabur dan pekatnya hati kita, karena kesibukan kita berusaha meraih keinginan dan tujuan tertentu yang berlebihan, serta kurang istiqomahnya dalam beraktivitas di berbagai aspek kehidupan, sehingga cenderung mengabaikan dan kurang yakin dengan kekuatan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khalaq." Berpikirlah kamu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis ini berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain,
bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun, sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit manusia mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berpikir. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita kaum muslimin kepada satu ibadah yang sering kita lupakan, yaitu ibadah tafakur. Dalam hal ini ibadah tafakur sangat penting dan sering kita lupakan atau sering kita lakukan, tetapi hasilnya seringkali diabaikan dan tidak kita benihkan sebagai suatu kesadaran dalam hati dan pikiran untuk kemudian kita tumbuhkan menjadi pendewasaan kerohanian kita dan peningkatan keimanan. Bahkan terkadang seringkali kita merasa tidak yakin dan sangat berat untuk mengamalkan dan melaksanakan hasil tersebut sebagai usaha peningkatan kesadaran dan pensucian jiwa. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam ayatnya diakhiri dengan penegasan untuk tafakur. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 219, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Dan demikian kami jelaskan tanda-tanda itu bagi kalian supaya kamu berpikir. Di ayat yang lain dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah juga berfirman, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita katakan bahwa kebaikan dunia dan agama tergantung pada kesempurnaan tafakur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, tidak ada ibadah sepenting tafakur. Dan orang bijak mengatakan, bertafakur adalah pelita kolbu. Bila ia pergi, tiada lagi cahaya yang meneranginya. Sehingga Habib Abdillah Al-Haddad, Sahibul Ratib, dalam kitabnya yang masyhur Risalatul Muawanah menyimpulkan bahwa kebaikan dunia dan agama tergantung pada kesempurnaan tafakur. Barang siapa lebih banyak bertafakur, ia lebih banyak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tafakur merupakan perenungan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hasil tafakur ini akan bisa mengantarkan kita kepada kemajuan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar tujuan itu tercapai, Rasulullah SAW memberi rambu-rambu agar kita tidak salah dalam bertafakur. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertafakur mengenai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melarang kita berpikir tentang zat Allah karena kita tidak akan mampu menjangkaunya. Dan berpikir tentang zat Allah bisa bahkan mengantarkan kita kepada kesesatan dan kebinasaan. Firman Allah, qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaulil la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surat Yunus ayat 101. Ruang lingkup tafakur sangatlah luas, sedangkan yang paling mulia adalah bertafakur atas keajaiban-keajaiban semesta alam, langit dan bumi beserta isinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Dan diri kita sendiri sesungguhnya termasuk ciptaan Allah yang paling mengagumkan
dan paling dekat untuk ditafakuri. Begitu banyak fungsi-fungsi organ tubuh kita yang sangat menakjubkan hati dan pikiran kita, yang kesemuanya itu menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk merenungkan kelalaian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keberanian kita dalam menantang murkanya dengan memasuki pintu-pintu maksiat yang dilarangnya, akan mengingatkan dan memperdalam kesadaran kita terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Selanjutnya Allah juga berfirman di dalam surat Al-Infitar ayat 6, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim." Hai manusia, apakah yang memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Mentafakuri karunia-karunia dan kemurahan-kemurahannya yang telah dilimpahkan kepada manusia adalah bagian dari tafakur yang dapat memperkokoh amaliyah tafakur kita. Bertafakur atas nikmat-nikmatnya akan menumbuhkan kesadaran bahwa betapa nikmat tersebut tidak dapat dihitung, sebagai firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34. Jamaah rahimakumullah, kesadaran seperti ini akan memunculkan dan mempertebal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat, dan pada gilirannya akan mempertebal kecintaan kita terhadap sesama dengan saling memberi dan mencukupi, karena sesungguhnya nikmat itu adalah karunia. Lantas mengapa kita harus menumpuk-numpuknya dan tidak mau berbagi kepada saudara kita? Bertafakur seperti ini akan menambah rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendorong kita untuk menjauhi kelalaian dan menambah kesungguhan, serta dapat meningkatkan iman kita pada Allah dan Rasul-Nya. Bertafakur juga dapat dengan mudah kita lakukan dalam setiap keadaan, ruang, dan tempat serta waktu. Meski di dalam situasi sibuk sekalipun, dalam berbagai aspek kehidupan, dan di setiap gerak-gerik aktivitas, tafakur harus senantiasa menyertai. Bahkan ketika kita dihadapkan dengan situasi sulit, sangat baik kita bertafakur sejenak sebelum menentukan keputusan. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sholat istikharah? Bertafakur juga dapat menjadikan diri kita menjadi pribadi yang selalu ingat dan ingin dekat dengan Allah, dan menjauhkan diri untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak dan menzalimi diri. Akan menjadikan pribadi-pribadi yang arif dan bijak, karena aktivitas bertafakur akan selalu menemukan hikmah yang sangat bernilai tinggi di balik peristiwa dan kejadian. Akan menjadikan pribadi-pribadi yang senantiasa menghiasi jiwa, watak, dan tingkah lakunya dengan yang indah-indah dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Marilah kita berusaha memberdayakan nikmat akal dan fikir yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ke arah yang bernilai ibadah, yaitu salah satunya dengan banyak bertafakur. Semoga hal ini dapat menjadikan diri kita menjadi pribadi yang selalu ingat dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menjauhkan diri kita dari melakukan perbuatan yang dapat merusak dan menzalimi diri sendiri dan orang lain, sehingga kita bisa menemukan hikmah yang sangat bernilai tinggi di balik segala peristiwa dan kejadian, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.